wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2892050 174. Di sini saya sebagai mahasiswa pada Universitas Kampus Sakti Bekasi semester 4 dengan dosen yaitu Bapak Sugeng. Sini saya akan memaparkan pembelajaran atau materi mengenai manajemen sumber daya manusia, terutama manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran atau pembahasannya. Sebelum kita memulai pada topiknya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu sih manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia yang berbasis dengan kompetensi yaitu pendekatan strategis dalam mengolah SDM yang berfokus pada pengembangan dan penerapan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami dan mengelola kompetensi karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, efektivitas, rekrutmen, dan perencanaan sukses yang lebih baik. Secara pengertian atau secara definisi, kompetensi yaitu adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu secara efektif. Kemudian pentingnya manajemen berbasis kompetensi, mengelola SDM berdasarkan kompetensi, membantu organisasi untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan yang tepat untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Dalam hal ini, kompetensi SDM memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kerja organisasi. Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki pegawai secara individu harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan setiap perubahan yang dilakukan oleh manajemen. Pentingnya kontribusi SDM sebagai salah satu pilar utama pendukung kesuksesan organisasi harus sejak dini disadari oleh pemimpin puncak, atau oleh sebab itu organisasi dituntut untuk melakukan pengembangan kesinambungan, kemudian terhadap kuantitas dan kualitas pengetahuan SDM-nya. Melalui berbagai pelatihan merangsang SDM yang agar learning by doing dalam sebuah semangat yang termaksud dalam learning organization, membangun SDM yang didasari oleh kapasitas organisasi untuk mempertahankan kemampuan SDM-nya merupakan langkah yang strategis. Namun, langkah awal tersebut bergantung pada proses untuk mencetak SDM yang berkompeten serta kemampuan organisasi untuk meningkatkan nilai tambah individu di dalamnya. Dalam hal ini, penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi memberikan kontribusi signifikan bagi organisasi. Saat ini, sudah banyak sekali organisasi yang telah menggunakan model-model kompetensi atau competency models untuk membantu mereka mengenali pengetahuan, kemudian keterampilan, serta karakteristik pribadi yang sangat penting yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kinerja yang sangat tinggi. Salah satu strategi untuk melakukan perubahan organisasi adalah melalui pribadi yang dibutuhkan seorang untuk mencapai kinerja. Oleh karena itu, salah satu strateginya yaitu adalah melalui rekayasa faktor SDM dan menciptakan daya saing yang langgeng disebabkan oleh faktor manusia yang selalu dapat bertahan dalam bentuk situasi persaingan apapun. Karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang serta mampu menciptakan nilai, setiap organisasi harus mampu merespon perubahan yang terjadi dengan melakukan perubahan atau melakukan inovasi sehingga organisasi tersebut memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi. Setelah kita mengetahui mengenai pengertiannya, kemudian kita akan berlanjut pada tujuannya. Tujuan manajemen SDM berbasis kompetensi yaitu meningkatkan kinerja karyawan dan menilai, mengembangkan serta kompetensi karyawan agar organisasi dapat meningkatkan kinerja individu dan tim. Kemudian yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan juga menentukan area di mana karyawan perlu ditingkatkan untuk mencapai standar kompetensi yang diinginkan.
Selanjutnya, mendukung perencanaan karir dan membantu dalam merencanakan jalur karir dan persiapan untuk posisi kepemimpinan masa depan. Peningkatan profesionalisme SDM selalu menjadi fokus perhatian para pengambil kebijakan. Berbagai tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis, baik internal maupun eksternal, selalu menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme SDM secara signifikan, agar birokrasi dapat mengiringi kecepatan perubahan strategis dan global. Ketertinggalan Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan boleh jadi dipengaruhi oleh kekurangan SDM operator di sektor publik ini. Pertanyaannya yaitu, mengapa terjadi begitu besar minat organisasi pada penerapan kompetensi pada praktik manajemen SDM di banyak organisasi swasta maupun publik? Dewasa ini pendorong paling penting kesuksesan organisasi, yaitu peningkatan kinerja untuk mencapai hasil yang berkualitas tinggi dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, organisasi kemudian mulai menyadari dua hal. Yang pertama, orang-orang yang ada di dalam organisasi yaitu adalah suatu aset organisasi yang paling penting. Kenapa? Karena orang-orang tersebut akan memiliki dampak yang langsung terhadap kinerja organisasi. Jika organisasi mengembangkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan, fleksibilitas, dan memiliki motivasi, maka organisasi akan lebih memiliki kontrol terhadap kemampuan mereka mencapai hasil dan tujuan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah saat ini. Pemikiran seperti ini telah membuat banyak organisasi mengubah strateginya dari yang semula sekadar bereaksi terhadap perubahan dari luar menjadi lebih fokus pada proaktif pada pengembangan kekuatan sumber daya internal sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, perbedaan yang terjadi di antara organisasi yang memiliki kinerja yang sangat baik dengan organisasi yang berkinerja kurang baik merupakan hasil dari fokus pada bagaimana hasil kerja tersebut dicapai atau tidak, hanya pada apa yang akan dicapai. Jadi, sementara pengetahuan dan keahlian tetap merupakan komponen yang sangat relevan dari kemampuan pegawai, organisasi yang berkinerja sangat baik mempersiapkan bahwa kompetensi perilaku, nilai-nilai motif, dan karakteristik pelaku. Aplikasi pendekatan pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan pada apa dan juga sekaligus bagaimana. Inilah yang saat ini diistilahkan dengan terminologi manajemen SDM berbasis kompetensi atau kompetensi based human research management. Manajemen SDM berbasis kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengambilan keputusan organisasi didasarkan oleh informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu adalah komponen kompetensi. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan yaitu informasi dan teori yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan seperti pemahaman tentang prosedur kerja dan pengetahuan teknis. Kemudian ada keterampilan. Kemampuan teknis yang interpersonal yang diperlukan seperti kemampuan analisis dan komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah sikap. Perilaku, nilai, dan etika kerja yang diharapkan seperti sikap proaktif dan kerjasama yang tim. Sebagai contoh kita ambil dari komponen itu pengetahuan atau knowledge. Sebagai contoh yaitu seorang insinyur perlu memiliki pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip teknik atau ilmu pengetahuan terkait. Sedangkan seorang koki harus memahami bahan-bahan teknik memasak, kemudian keamanan pangan, dan juga keterampilan tentunya. Dan selain itu, pada komponen pengetahuan, keterampilan juga ada yang namanya attitude atau sikap yang mencerminkan pola pikir, pandangan, serta reaksi seseorang terhadap situasi tertentu dalam kompetensi. Sikap ini memiliki dampak besar pada bagaimana seorang berinteraksi dengan sekitarnya. Dalam kompetensi, sikap juga merupakan komponen yang penting. Memiliki sikap yang positif seperti pekerja keras, rasa ingin tahu, adaptif, dan kolaboratif dapat meningkatkan kompetensi seorang dalam bidang tertentu. Pentingnya memahami komponen kompetensi karena kompetensi membantu seorang dalam mengembangkan diri secara holistik. Sebab komponen tersebut saling bersinergi satu sama lain. Jika hanya memiliki pengetahuan tanpa keterampilan, maka pengetahuannya tidak akan efektif di dunia nyata. Begitu pula memiliki sikap yang positif tetapi kurang pengetahuan bisa menghambat seseorang untuk mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, menyadari dan mengembangkan perilaku yang mendukung kompetensi adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang.
Komponen-komponen ini keseluruhan membantu kompetensi seseorang, pengembangan diri yang seimbang, kemudian memerlukan peningkatan pada semua komponen tersebut. Pengetahuan melalui pelajaran terus-menerus, kemudian mengasah keterampilan melalui pelatihan, kemudian membentuk sifat atau sikap yang positif melalui refleksi dan mengembangkan perilaku yang mendukung melalui pengalaman. Dan selanjutnya yaitu proses implementasi, yaitu identifikasi kompetensi, di mana kita menentukan kompetensi ini yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, melibatkan manajemen yang senior dan pakar. Kemudian pengembangan kompetensi, merancang program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, melibatkan pelatihan formal, kemudian mentoring dan juga pembelajaran berbasis pengalaman. Penilaian kompetensi yaitu menggunakan berbagai alat dan metode untuk menilai tingkat kompetensi karyawan secara objektif dan konsisten. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga diantisipasi untuk diimplementasikan. Tujuannya yaitu seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu untuk dilakukan secara sistematis dan dilakukan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu merujuk pada pengertian pelaksanaan. Maka tujuan utamanya yaitu adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang baik secara individu maupun secara tim, memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan, kemudian mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang. Selain itu, untuk menentukan kapasitas kita untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana yang dimaksud, untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas. Banyak sekali jenis-jenis implementasi yang akan ini, salah satunya yaitu adalah implementasi tentang kebijakan. Kemudian ada implementasi sistem atau teknologi informasi. Kemudian juga masih banyak lagi implementasi yang ada. Ada implementasi pendidikan, kemudian ada implementasi strategi, dan juga implementasi mengenai keperawatan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada alat dan metode penilaian. Yang pertama ada 360 derajat degree feedback, yaitu penilaian dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kompetensi karyawan. Selain itu ada assessment centers, yaitu simulasi tugas untuk kinerja untuk menilai kompetensi dalam situasi yang menyerupai kondisi kerja sebenarnya. Selanjutnya ada tes kompetensi, di mana tes tertulis atau praktikal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan spesifik. Dan yang terakhir ada juga yang namanya wawancara berbasis kompetensi. Keuntungan manajemen SDM berbasis kompetensi yaitu peningkatan produktivitas. Karyawan yang memiliki kompetensi yang sesuai akan lebih produktif dan berkinerja tinggi. Selain itu ada pengembangan karir terstruktur, di mana jalur karir yang jelas dan rencana pengembangan yang berfokus pada kompetensi. Dan ada retensi karyawan yang lebih baik. Karyawan yang cenderung lebih loyal jika mereka merasa berkembang dan dihargai, maka akan membuat semangat pada karyawan tersebut. Biasanya dalam hal ini juga ada merupakan tantangan juga dalam implementasinya. Resistensi dari karyawan. Beberapa karyawan mungkin menolak perubahan atau merasa tidak nyaman dengan penilaian kompetensi, yaitu biaya pelatihan dan pengembangan. Investasi yang signifikan diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan yang efektif. Selain itu, kesulitan mengukur kompetensi. Penilaian kompetensi bisa subjektif jika dilakukan dengan alat atau metode yang tepat. Kesimpulannya, yaitu yang kompetensi ini merupakan salah satu usaha untuk membantu manajemen atau dalam mengelola SDM dengan profesional, yang diharapkan agar membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misinya, serta membantu pelaksanaan strategi bisnisnya dengan lebih baik. Model kompetensi ini juga diharapkan untuk menjadi landasan praktek pengelolaan SDM yang lain, seperti rekrutmen, kemudian perencanaan karir, kemudian sistem penggajian dan pelatihan. Proyek model kompetensi ini dibuat untuk melakukan penilaian terhadap semua karyawan pada level manajer, kemudian staff di perusahaan.
dengan berbasis pada kompetensi yang berpengaruh terhadap penempatan posisi karyawan di perusahaan tersebut. Sehingga pada saatnya setiap posisi dalam perusahaan tersebut ditempati oleh personel terbaik. Manajemen sumber daya manusia berisi berfungsi-fungsi atau HRD, salah satunya yaitu HRD planning yang terdiri dari rekrutmen, kemudian penempatan SDM, kemudian di mana dalam pelaksanaannya menggunakan model kompetensi. Yang lebih jelasnya, penilaian calon karyawan pada tahap rekrutmen dapat dilakukan berdasarkan model kompetensi. Dalam perencanaan model kompetensi dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembuatannya. Kelebihan yang dapat diperoleh dari penerapan model kompetensi antara lain kestabilan pada bisnis jangka panjang dan juga tujuan perusahaan akan berimplikasi pada stabilnya peningkatan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sumber daya manusia yang ada akan sesuai dengan kompetensinya dengan kebutuhan visi, misi, serta strategi perusahaan di perusahaan. Kemudian dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh pegawai yang berbeda akan kompetensi yang diperlukan dan seharusnya diterima seorang karyawan perusahaan, terutama pada saat evaluasi performa karyawan. Dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan perusahaan tersebut, dalam arti mungkin saja tidak ada rekrut SDM yang bersaing, tetapi cukup memberikan tambahan kompetensi yang dirasa kurang kepada karyawan yang sudah ada. Hal ini dapat diterapkan pada aplikasi training atau career development, succession planning, leadership development, dan recruitment staffing. Kemudian, penerapan model kompetensi akan mempermudah proses rekrutmen dan promosi karyawannya. Dengan penerapan model kompetensi, pihak manajemen sudah memiliki blueprint atau kompetensi dasar yang diperlukan oleh setiap posisi dan dapat digunakan untuk merencanakan pelatihan yang dibutuhkan karyawan di masa yang akan mendatang. Sedangkan, kekurangan yang ada dalam proses pembuatan model kompetensi ini antara lain karena perancangan model kompetensi menggunakan tahapan yang inkremental dalam pengembangannya, hasil akhir dari tahapan kedua dapat ditunjukkan dan evaluasi lebih dahulu oleh klien. Jika model kompetensi telah selesai dikerjakan, identik dengan selesainya sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, di mana sebenarnya model kompetensi hanyalah sebagai dasar aplikasi sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang memerlukan tahap berikutnya yaitu tahap penerapan. Perencanaan model kompetensi dan pemberian tanggung jawab menjadi hal yang krusial dan dibutuhkan oleh tim dan konsultan. Dengan paradigma berorientasi kompetensi yang cukup mahir, penulis membutuhkan waktu untuk mempelajari dan beradaptasi dengan lebih dahulu dengan paradigma berorientasi kompetensi. Kemudian, pengembangan model kompetensi bersifat relatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sistem. Tepat berbagai detail penyusunan dengan metode atau pendekatan model kompetensi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan bagi penulis. Selain itu, tentunya juga pelatihan SDM sebaiknya disesuaikan dengan hasil evaluasi kompetensi dengan orang-orang yang bersangkutan. Di samping itu disarankan juga bahwa dalam penerapan kompetensi ini diperhatikan pula mengenai sasaran kinerja atau target kerja yang harus dicapai oleh masing-masing karyawan sehingga para karyawan tersebut selain mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi yang didudukinya juga dapat secara jelas memahami apa yang harus dicapai dalam bekerja sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kinerja perusahaan yang ingin dicapai. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.